Ratusan warga korban banjir Aceh terpaksa tidur di tenda pengungsian dengan perlengkapan seadanya. Sejauh ini banjir yang melanda hampir seluruh kecamatan Aceh Barat ini terus mengalami peningkatan ketinggian air. Warga desa Pasien Masjid, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat terpaksa tidur beralaskan tikar dan kondisi atap tenda yang bocor. Meski belum ditemukan adanya laporan korban jiwa dalam musibah banjir ini, tapi sebagian besar harta benda warga sudah tidak bisa diselamatkan. Salah satu banjir terparah terjadi di Kecamatan Woyla Timur dan Pantai Ciremen, Aceh Barat. Warga terpaksa mengungsi di tenda darurat milik BPBD setempat yang berdiri di atas jembatan perbatasan Kecamatan Merebo dengan Kecamatan Johan Pahlawan. Warga berharap ada bantuan yang lebih layak dari pemerintah setempat. Tiga kecamatan di Aceh Barat hingga kini masih terisolir akibat banjir yang sebelumnya menerjang 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dan untuk informasi terkini, kami telah bergabung dengan kontributor kami di sana, ada Arif Fahmi. Selamat sore, Arif. Ya, Zak, ya. Ya, ini kabarnya 12 kecamatan, 3 diantaranya terisolir dan ada 7.000 lebih kakak yang mengungsi, tetapi hanya ada 1 tenda pengungsian saja untuk menampung 7.000 kakak ini. Seperti apa kondisi di sana? Bisa Anda gambarkan secara detail? Benar, Zak, ya. Sampai saat ini ada sekitar 3.000 jiwa. Mereka terpaksa menginap di tenda sementara yang dibantu oleh BPBD di desa Pasien Masjid. Namun tenda yang didirikan oleh BPBD tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan warga, 30.000 warga lebih korban banjir dari 12 kecamatan. Namun warga yang berpencar tersebut mereka memilih mengungsi ke daerah rumah-rumah yang lebih tinggi dan juga masjid-masjid. Meski demikian warga tetap bertahan di rumah dikarenakan mereka takut kehilangan harta benda mereka. Hingga kini masih ada 3 kecamatan yang masih terisolir dengan ketinggian 1 meter lebih, yaitu yakni Kecamatan Woyla Timur, Woyla Barat, dan Woyla Induk. Oke, kemudian bagaimana dengan persediaan ataupun juga seperti misalnya untuk makan para pengungsi, kemudian juga obat-obatan, dan juga bagaimana kondisi para pengungsi saat ini, apakah sudah ada yang terkena penyakit misalnya seperti itu? Benar, ya. Dari pantauan kita tadi di tempat pengungsian Pasien Masjid, memang ada terlihat beberapa mobil dari Dinas Kesehatan dan juga PMI dan BPBD. Mereka menyiagakan obat-obat itu. Tapi warga yang berada di tenda, mereka kebanyakan belum tahu bahwa ada tempat pengobatan di sana karena lokasi dari mobil pengobatan dengan tenda masih jauh gitu. Oke, ada berapa banyak mobil yang atau obat-obatan yang disediakan ini, dan ini apakah dari BPBD atau dari Dinas Kesehatan setempat? Dari pantauan kita tadi dari Dinas Kesehatan setempat gitu, jadi. Oke, apakah ini mencukupi untuk banyaknya sekian banyak pengungsi ini? Nah, inilah yang disayangkan oleh warga Aceh Barat. Sudah hari ketiga banjir di Kabupaten Aceh Barat. Warga belum menerima maksimal baik pengobatan ataupun makanan siap saji. Seperti di tenda Pasien Masjid sendiri, mereka sudah menginap 2 hari, namun hanya beberapa bungkus mie instan dan nasi bungkus. Oke. Selebihnya mereka terpaksa membuka dapur umum sendiri itu. Baik, artinya distribusi logistik bantuan dari pemerintah setempat belum merata begitu, Arif. Kemudian bantuan apa saja yang saat ini dibutuhkan sekali oleh para pengungsi? Korban pengungsi yang sangat dibutuhkan saat ini adalah selimut, pasti karena kebanyakan daripada kain dan selimut mereka sudah terendam habis banjir, karena banjir yang melanda di Kabupaten Aceh Barat yang tenggelam
12 kecamatan ini setinggi lebih 1 meter. Artinya baju dan selimut mereka sangat dibutuhkan untuk malam hari. Dan ketinggian air masih sama hingga saat ini ya, di atas 1 meter? Benar Luskia, di desa Pasir Masjid sendiri yang berdekatan dengan posko yang didirikan oleh BPBD, itu ketinggian air menuju ke perumahan mereka setinggi 1 meter, 1,5 meter. Dan tidak ada terlihat di sana tim BPBD atau tim SAR lainnya yang menyiagakan speedboat atau rubber untuk mereka yang lalu lalang melihat rumah mereka dari penjarahan ini. Baik, mereka Arif, terpaksa berjalan kaki dalam banjir. Baik, Arif, jika untuk pengungsi ya saat ini saja masih belum mencukupi, lalu logistik juga belum merata, bagaimana dengan kecamatan yang masih terisolir? Bagaimana mendistribusikan bantuan ke sana? Sampai saat ini kita belum bisa menjangkau ke lokasi ke sana, tapi dari data BPBD mereka mengatakan bahwa tim mereka dari TRI sudah menyiagakan di lokasi yang terisolir tersebut. Tapi kita belum tahu pasti apakah benar apa yang dikatakan oleh BPBD tersebut. Oke, artinya juga belum ada perkembangan terkini bagaimana kondisi saat ini di 3 kecamatan yang terisolir ini. Sampai saat ini Zaskia belum kita dapat data bagaimana kondisi ke daerah tersebut, karena perjalanan pun masih jauh. Karena air di sana masih deras, karena kawasan Waila Timur, Waila Barat, dan Waila Induk itu dikenal dengan banyaknya buaya. Maka warga dan juga tim BPBD mereka sangat enggan, sangat takut untuk mengarungi jalur untuk menumpuk sana, ya. Itu saja. Oke, bagaimana dengan jalur transportasi? Kalau tidak salah ini ada informasi memutus jalur transportasi dari Melaboh ke Gempang Pidie, kemudian juga jalur lintas Provinsi Aceh Medan di kawasan Lamia ini juga terputus. Seperti apa situasinya saat ini? Benar, Rizkia, jalan Melaboh Gempang sampai saat ini masih terputus. Pertama, beberapa ruas jalan Melaboh Pidi itu masih tergenang air, yakni di desa Blang Berandang, di desa Prembe, dan di desa Mutulang. Itu rata-rata ketinggiannya lebih 1 meter. Dan di desa Tutut, kecamatan Sungai Mas, juga terjadi longsor akibat diguyur hujan malam kemarin. Baik. Untuk banjir sendiri di kawasan ini di Aceh Barat, apakah memang ini setiap tahun atau ini yang terparah? Benar, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat ini sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya. Lebih-lebih di kecamatan Merubo, Waila Timur, Waila Barat, dan Waila Raya. Itu disebabkan karena Sungai Merubo dan Sungai Waila itu masih butuh normalisasi, artinya pembersihan sungai, dan juga karena sungai berkelok-kelok. Demikian, ya. Baik, dan saat ini juga di sana hujan deras, apakah masih terus mengguyur kawasan Aceh Barat? Benar, ya, sampai saat ini terlihat suasana mendung mulai sejak tadi siang sampai saat ini. Ini pun suasana masih gerimis, ya. Diperkirakan kalau nanti malam kembali dilanda hujan, maka 12 kecamatan ini akan terus meninggi airnya. Baik, terima kasih Arif Fahmi atas informasinya.